adalah orang yang diurapi bagi Allah dan dipilih oleh Allah untuk memimpin umat-Nya pada waktu yang dijanjikan. Kirimkan pasukanmu yang paling berani untuk bertarung denganku. Aku di sini. Kirim yang terkuat di antara kalian. Jika ia dapat mengalahkanku, kami menjadi budakmu. Jika aku tundukkan dia, kaulah yang jadi budak kami dan melayani kami. Dia menantang. Kirim orang yang bisa diandalkan. Tidak ada satu orang pun. Tidak seorang pun. Abner, pilihlah pria yang tercepat dan terkuat dan perintahkan dia untuk pergi melawan Goliat. Lihat mereka semua, Yang Mulia. Lutut mereka gemetar ketakutan dan nyaris tak mampu berjalan lagi, Yang Mulia. Yang Mulia, biarkan satu dari kami yang pergi. Satu di antara kalian. Akulah raja. Apa yang dapat rakyat perbuat tanpa rajanya? Aku menantang bangsa Israel. Persiapkan mereka untuk bertarung. Pengecut. Kalian semua pengecut. 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 Pernah kau melihatnya? Dia sangat besar. Tapi tanpa lengannya, dia tidak bisa apa-apa. Dengar, selama ini kau paling pengecut. Sekarang bersikap seperti penantang. Dia sudah menantang kita selama 40 hari. Dan kau menunjukkan keberanianmu. Dari mana kau dapatkan itu? Bukan maksudku untuk menjadi sukarelawan. Hanya orang bodoh yang berani melawan dia. Selama kita bertumpu di atas tanah, kita pasti selamat. Dengan siasat dan dengan pedang tajam akan kupotong kakinya dari bawah. Ajukan saja dirimu. Lalu raja akan membuatmu kaya dan memberi putrinya untuk kau nikahi. Benarkah itu? Kabar anginnya begitu. Raja sendiri yang mengatakannya. Aku mendengarnya langsung. Siapa orang Filistin yang tidak disunat yang berani menghina pasukan Allah yang hidup? Hei perusuh, siapa yang mengizinkan kau bicara? Aku tahu kau sedang memata-matai kami. Kau harus ikut denganku. Apa yang telah kulakukan? Apa aku tak punya hak untuk bertanya? Raja menginginkan orang yang berani. Dia masih kecil. Cuma gembala. Raja memerintahku untuk memeriksa apakah Allah menyertai dalam peperangan. Dan inilah pertama kalinya nama Allah disebut sejak 40 hari. Dia ikut bersama denganku. Yang mulia Raja. Bangunlah, berdiri. Semoga tak ada yang luluh hatinya takut pada Goliat. Hambamu ini akan melawan bangsa Filistin. Kau masih anak kecil. Dan raksasa ini manusia tempur sejak masih muda. Hambamu adalah penggembala domba untuk ayahnya. Dan aku sudah sering bertarung dengan singa dan beruang. Aku mengambil domba dari mulutnya dan kubunuh mereka. Kita tidak melawan hewan di sini. Orang-orang yang tidak bersunat ini menghina barisan pasukan Allah yang hidup. Abner. Abner. Ya, tuanku. Coba dengarkan ini. Allah telah melepaskan aku dari cengkraman singa dan beruang. Dan juga telah melepaskan aku dari genggaman bangsa Filistin. Baik. Semoga Allah besertamu. Abner, bawalah dia dan pakaikan dia dengan rompi perangku. Baik, tuanku. Ini tak akan berhasil. Kirimlah anak muda ini, tuanku. Dan kami akan siap menyerang saat anak muda ini mengalihkan perhatian pada Goliat. Inilah harapan terbaik kita.
Tidak, aku tak suka ini. Hanya ini harapan kita. Bagaimana jika rencanamu ini gagal? Dia anak muda yang tampan. Rugi sekali jika dia tewas. Tuanku, lebih baik dia yang mati daripada kita yang mati. Orang muda yang pemberani. Apakah tak ada satupun anjing di kemah anak Yakub? Anjing yang menggigit. Tantangan yang mudah. Ayolah, aku ingin merasakan darahmu. Kenapa kau lakukan itu? Apakah kau menyerah dengan begitu cepat? Aku sama sekali tidak rela bangsa Filistin yang tidak bersunat menghina bangsa Israel. Ya, begitu. Semangat ya. Nah, Kenapa kau seperti ini? Allah beserta kami. jangan khawatir. Aku dan Abner bisa mengendalikan situasi di sini. Apa ayah? Dia tidak akan bisa mengalahkan raksasa itu. Tetapi dia bisa mengalihkan perhatian bangsa Filistin dan membuat mereka kagum. Ayah mengirimkan anak muda itu pada kematian. Itu kemauannya sendiri. Dia sungguh pemberani. Dan dia akan mendapat penghargaan besar sesuai janjiku. Bagaimana bila dia berhasil? Dia tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana jika Allah bersamanya? Orang buta pun bisa melihat hasilnya. Mana tantangannya? Mana tantangannya? Tak adakah pasukan dari bangsa Israel yang berani melawanku? Mana? Katanya kalian semua tangguh. Bah! Ayo hadapi aku. Apa yang terjadi di sini? Lihat Allahmu yang Maha Agung mengirimkan apa padamu. Seorang lelaki kecil. Lelaki kecil yang tampan. Apa ini? Anjingkah aku? Ya, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Kemarilah. Kemarilah. Aku bersumpah demi dewa-dewa bangsa Filistin untuk memanggangmu. Hadapilah aku. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang di padang. Hei, Goliat! Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Allah lah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Tuanku, anak muda itu melakukan hal yang mustahil. Aku bersumpah atas segala yang suci bahwa kami akan mengalahkannya. Rajaku, bangsa Filistin melarikan diri dan orang kita berhasil menyerang mereka. Abner, anak siapa pemuda ini? Sumpah yang mulia, aku tidak tahu. Pergilah, cari tahu siapa dia. Baik, Pergilah. Tuanku. Bangunlah, bangun. Yang mulia Raja, hamba membawa ini, kepala musuh, dan menempatkannya di bawah kaki yang mulia. Kamu ini anaknya siapa? Hamba anak Isai, orang Bethlehem. Aku telah mengirim pesan pada ayahmu bahwa kau akan tinggal di sini dengan orang-orang yang kuat dan berani di sekelilingku. Baiklah yang mulia, hamba jadi pengikutmu. Aku ingin kau menerima ini. Ambillah pedangku. Juga perisaiku dan semua persenjataanku sebagai tanda cinta dan persahabatan kita. Hari ini aku memberikan hidupku, bukti dari persahabatanku. Juga aku berikan hidupku padamu. Dia sangat kuat dalam peperangan dan rakyat mencintainya, Tuanku. Pemimpin yang hebat. Semua percaya dan hormat padanya. Aku tahu itu. Dialah sumber kekhawatiranku. Yang mulia, apa boleh aku bicara? Bicaralah. Aku tidak percaya jika Daud bermaksud buruk pada Yang Mulia. Dan aku pikir dia tidak berencana untuk merebut tahta. Raja pun dianggap bodoh jika ia mengabaikan anak muda ini. Tuanku, dia mengkhawatirkanmu. Yang Mulia 2 kali melemparkan tombak padanya. Waktu itu aku sangat gembira. Tidak. Dialah seseorang yang dapat memperoleh dariku apa yang kupunya. Kenapa Yang Mulia tidak coba di lain waktu untuk menikahkan dia dengan putri Yang Mulia? Sehingga dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Putriku mencintainya. Oh, iya Tuanku. Putri Tuanku mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan menurutmu Daud juga mencintai putriku? Yang Mulia Raja, Daud sangat menyukai keluarga Yang Mulia. Dia dan Yonatan itu sehati. Hayolah, akan kuusulkan tawaran ini padanya. Ada baiknya membawa musuh lebih dekat. Ayahku kehilangan berkat Allah. Allah telah memilihnya dan belum meninggalkannya. Lalu mengapa Allah memilih untuk meninggalkannya?
Dia bersusah payah tanpa tujuan dengan ketakutan. Aku takut kalau ayahmu meminum air dari sumur yang beracun. Saat kau bertarung dengan Goliat dan mengalahkannya, ayahku tahu. Kami semua tahu Allah telah mengurapimu, memilihmu. Kau berdiri bersamaku dan menjadi temanku. Dan aku tak tahu seberapa besar itu berarti bagimu. Oh, calon raja. Persahabatan kita sungguh berharga bagiku. Daud telah membunuh puluhan ribu orang, kau dengar itu? Dan apakah yang diinginkannya sekarang selain kerajaanku? Kerajaanku! Dia adalah pengikut tuanku yang tulus. Tidak ada manusia yang tulus ketika seluruh kekuatan ini diberikan padanya. Tuanku, orang ini berbeda. Tidak, Abner, kekuasaan itu kecurangan. Tenanglah, Yang Mulia. Tenangkan dirimu, Yang Mulia. Tenangkan. Yang Mulia, Raja. apa yang terjadi? Mengapa? Di mana dia? Dia datang. Kepalaku. Kepalaku hampir pecah. Tolong aku. Tolong aku. Di mana dia? Dia sudah datang. Tadi keadaan ayahku tidak seburuk sekarang. Menurut para pelayan, roh Allah telah meninggalkannya dan roh jahat merasukinya. Mereka ketakutan menghadapi ayahku. Kasihan ayahku. Aku akan bernyanyi untuknya. Semoga bisa menenangkannya. Kau telah datang. Dia dapat mengenalimu. Allah telah mengurapi dia. Kasihan ayahku. Sakit kepala membuatnya marah. Begitu kuat. Kalian semua tenangkan roh jahat dalam dirinya. Musik menenangkannya. Seperti gembala menenangkan domba-domba yang ketakutan. Kaulah Allahku. Oh Allah, Kaulah Allahku. Aku akan mencarimu sungguh-sungguh. Semangatku membara untukmu. Semangat yang ada pada diriku. Tubuh ini rindu padamu di tanah gersang dan kesendirian. Seperti kulihat kau dalam tempat suci. Melihat kekuatan dan keagunganmu. Allahku. Allahku. Karena belas kasihmu lebih baik dari kehidupan. Mulutku akan memuji namamu. Berkatmu akan mengikutiku sepanjang hidupku. Akan kuserukan namamu. Saat aku mengingatmu di atas pembaringanku, aku menyembahmu. Jiwaku bergantung padamu. Dan tanganmu memegangku. Daud, kau begitu dekat dengan hati Allah. Jonathan, siapa yang tahu hati Allah? Cukup kau melakukannya dengan baik.
Di mana dia? Di barisan perang terdepan seperti perintah Yang Mulia. Bawa dia ke sini untuk menyembuhkan sakitku. Suruh dia bernyanyi untukku. Aku butuh dia, bawa dia ke sini. Dia tidak bisa meninggalkan medan pertempuran. Kalau kau katakan itu di lain waktu, ku bunuh kau. Bagaimana keadaannya? Aku dengar. Ayah, Daud bilang dia akan datang. Aku tak ingin melihat dia lagi. Dia akan datang di sisi tempat tidurmu, Ayah. Telah kuperintahkan untuk membunuhnya. Aku tahu, Ayah telah memberitahu aku dan juga semua pelayan. Semua putraku melawanku. Allah melawanku. Ayah, mengapa keras hati? Mengapa Ayah takut pada Daud? Aku tak takut akan gangguan ini. Lihatlah aku. Aku masih di puncak masa mudaku. Aku adalah raja. Ya, Ayah Raja. Oh, kepalaku. Ayah, aku membawa Daud. Bawa dia ke sini untukku. Daud? Allah berkata untuk tuanku, duduklah di sisi kananku, sehingga aku dapat membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan di bawah kakimu. Untuk siapa kau bernyanyi? Aku bernyanyi untuk seseorang yang datang. Seseorang yang datang. Kejar dia, bawa dia kembali padaku. Daud, Pelankan suaramu. ada apa? Ayahmu, dia mencoba untuk membunuhku lagi. Oh tidak, Daud. Aku tidak apa-apa. Kali ini lemparannya begitu dekat. Aku terus dikejar. Apa yang akan kau lakukan? Dia mengikutiku. Mereka menuju kemari. Kau harus pergi. Aku tidak tahu caranya. Aku harus berusaha keras untuk bisa keluar dari sini. Pasti ada cara lain. Aku harus keluar dari kota. Aku butuh waktu untuk memulai segalanya. Aku bantu kau. Keluarlah dari jendela belakang. Bagaimana caranya kau mengalihkan mereka? Aku punya cara. Cepatlah pergi. Ya. Aku memasaknya sendiri. Makanlah. Enak sekali. Daud, lihatlah aku. Urapan Allah meninggalkan raja. Daud, Allah bersamamu. Allah meletakkan tangannya di pundakmu. Jubah wewenangnya jatuh padamu pada waktunya. Janganlah iri. Samuel, semoga kehendak Allah terjadi atasku. Allah melihatmu saat Dia melihat hatimu. Aku akan mengikutinya sepanjang hidupku. Kau harus berjalan di jalannya. Jangan sampai kekuasaan yang mengaturmu. Samuel, tinggallah denganku dan jadilah penuntunku. Seorang raja membutuhkan penasehat di sampingnya.
Usiaku makin lanjut. Dan tak lama lagi aku akan menyusul ayahku. Jangan tinggalkan aku. Siapa yang akan menggantikanmu? Daud anakku. Aku hakim terakhir dari bangsa Israel. Israel kini punya raja yang akan mengatur mereka. Apa lebih baik aku melepaskan tahta sehingga Allah lah yang menjadi raja? Allah Maha Tahu. Rencananya indah, bahkan orang yang dipilihnya. Daud, janganlah takut. Allah bersamamu. Berpeganglah padanya. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Dia selalu mendengarmu. Puji dan syukur tidak pernah lepas dari bibirku. Patuhi dia dan hidup dalam ketenangan atas pilihannya padamu. Manusia yang rendah hati adalah kepanjangan tangan Allah. Raja yang mulia, izinkan hambamu untuk bicara. Iya, bicaralah. Para budak yang pertama kali tuanku kirimkan tidak kembali semuanya. Begitu juga kelompok yang kedua tidak kembali. Dan sekarang kelompok yang ketiga juga tidak kembali, tuanku. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah aku harus memancung kepala mereka semua? Tuanku Raja, mereka semua bernubuat seperti nabi. Ini lucu. Mereka bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Bagaimana bisa? Budak-budakku. Mantra-mantra setan apa yang telah Daud berikan pada mereka? Iya, jika aku mau melakukan pekerjaan yang benar, aku harus melakukannya sendiri. Iya, tuanku. Hancurkan tenda, cukup sudah pelanggaran ini. Kepalaku sakit. Jonathan. Aku harus yakin tidak ada siapapun. Aku sudah melakukan pencegahan untukmu. Ini buruk. Apa yang telah aku lakukan hingga ayah membenciku? Kau tidak berbuat apapun. Ayahku membuatku tahu semuanya. Dia pasti memberitahu aku jika ingin membunuhmu. Ayahmu tahu kita bersahabat dekat. Tidak mungkin dia memberitahumu. Jonathan, kematian bagiku hanya tinggal sepenggal jarak saja. Apapun permintaanmu akan kulakukan. Kau tahu itu. Besok adalah perayaan hari pertama setiap bulannya, di mana biasanya aku duduk dengan raja mengelilingi meja makan. Aku tidak boleh pergi selama 3 hari. Jika ayahmu menanyakan aku, beritahu dia, Daud ingin sekali berada di sini, tapi dia pergi untuk melakukan persembahan bersama keluarganya di Bethlehem. Bila ia mengatakan tidak apa-apa, berarti aku selamat. Tapi bila ia marah,
Aku tahu maksud jahatnya padaku. Bila ayahku bermaksud membunuhmu, pasti kau kuberitahu. Aku tahu kau pasti memberitahuku. Mari mulai perayaan. Ayo musiknya. Minum. Ayo. Ambil ini, ambil. Ya, ambil. Ya, ambil ini semuanya. Ya, ambil. Ambil ya, semuanya makan. Mengapa anak Isai tidak makan, baik kemarin maupun hari ini? Dia minta izin pergi ke Bethlehem. Dan aku tak diberitahu. Aku tidak tahu apakah itu perlu diberitahukan pada ayah. Kau tak percaya betapa pentingnya memberitahu aku, ha? Mengapa, ayah? Itu kan hal biasa. Anakku yang sesat dan pemberontak. Kamu kira aku tidak tahu pertemanan kau dan anak Isai membuatmu malu dan keluargamu juga. Selama anak Isai itu hidup, kau dan kerajaanmu tidak akan beres. Bawa dia hidup-hidup. Karena dia harus dibunuh. Dia tidak boleh hidup dan harus mati. Apa masalahnya, ayah, sehingga dia pantas mati? Apakah kau melihat kelinci? Tidak. Rumputnya tinggi-tinggi di sana. Pergilah ambilkan panahnya. Panahnya melesat terlalu jauh. Dapat! Cepat! Bawalah ini. Bawakan panah dan busurku dan kembali ke kota. Aku akan habiskan waktu untuk menikmati hariku. Baik, Tuanku. Harus selamatkan dirimu. Kau harus pergi jauh. Ayahku ingin membunuhmu. Pergilah diam-diam. Semoga saja kau selamat. Pergilah. Bagaimana denganmu? Kau merasa aman? Aku bisa menjaga diri. Pergilah. Daud. Pergilah. Daud, mereka mengikutimu siang dan malam. Dari seluruh penjuru negeri. Berapa jumlah mereka? Sekitar 400 orang. Itu belum termasuk bangsa Israel. Kau akan menjadi raja mereka sekarang. Raja mereka. Aku suka itu. Rajanya orang-orang terbuang. Rajanya orang kusta. Daud, Saul semakin dekat dengan kita. Menurut pengintai, pasukannya akan melewati tempat persembunyian kita. Katakan pada mereka untuk memadamkan api dan sembunyi. Baik. Padamkan api! Padamkan api!
Daud, Saul semakin mendekat. Hari ini Tuhan mengirimkan musuh ke dalam tanganmu. Apa yang dia lakukan? Ia pergi untuk satu tujuan. Dia seorang diri. Iya. Tuanku Raja. Kaukah itu, Daud? Lihatlah pakaianmu ini. Aku bisa saja membunuhmu jika aku mau. Yakinkah kau akan menjadi raja di Israel? Kerajaan akan didirikan oleh tanganmu. Tapi bersumpahlah padaku, kau tidak akan melenyapkan keturunanku. Allah menjadi saksiku, aku tidak akan memusnahkan mereka. Daud! Daud! Ada apa? Samuel meninggal. Aku ingin mati bersamanya. Aku sangat kehilangan dia. Mungkin dia bergabung untuk bertarung melawan kita. Itu tidak mungkin. Dia menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Daud. Pasukannya terdiri dari para tahanan, pengemis, janda, dan anak-anak yatim. Mereka tidur di dalam gua yang besar. Dia telah berjanji tidak akan membunuh ayah. Tidak perlu melakukan itu. Dia sedang membunuhku karena dari hari ke hari dia semakin terkenal. Perang membutuhkan rencana yang matang. Pasukan telah siap, tinggal tunggu perintah saja. Kita harus berhati-hati. Ayah sudah mengambil keputusan melarang semua dukun dan peramal pada saat Samuel wafat. Aku tahu itu. Tetapi setidaknya masih ada seseorang. Hei, kemari. Beritahu aku di mana bisa kutemui seorang dukun. Seorang dukun? Aku dengar ada seorang dukun di Endor. Lihatlah betapa mudahnya. Kita ke Endor sekarang.
keinginanmu? Aku ingin memanggil roh. Tapi kau tahu bahwa raja dilarang melakukan ini. Dan hukumannya akan menimpa pada setiap dukun yang melaksanakan ini. Selama raja masih hidup, tak ada hal buruk terjadi padamu. Roh siapa yang ingin aku panggilkan? Panggil Samuel kemari. Sebentar, aku panggil. Saul, Saul. Mengapa kau menjebakku? Kau kan seorang raja. Saul, mengapa kau ganggu aku dengan memanggilku? Aku dalam kesulitan yang besar. Orang Filistin berperang melawanku. Dan Allah membuangku dan ia tidak menjawabku lagi. Maka kupanggil kau untuk memanduku. Mengapa kau tanyakan padaku padahal Allah membuangmu? Saul, Allah telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan memberikannya kepada Daud karena engkau tidak mendengarkan suara Allah. Kamu dan anak-anakmu akan bergabung denganku besok. Jadilah pemberani dan berperanglah dengan berani. Kami berdiri di sampingmu, Ayah. Kami semua akan berjuang di samping ayah. Musuh sudah datang. Kami telah siap. Bunyikan genderang. Yonatan. 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 Yonatan anakku. Yonatan. Bunuh aku. Habisi aku. Aku tidak bisa. Semua anakku telah mati. Aku tidak bisa, Tuanku Raja. Ayolah kau, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini merusak citraku di hadapan Allah. Ayolah.
Aku ingin bertemu Tuanku Daud. 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 Tuanku Daud. Kamu dari mana? Aku datang dari medan pertempuran, Tuanku. Ceritakan padaku seperti apa di medan perang. Para prajurit menyerang dan banyak yang tewas. Saul dan putra-putranya. Mereka semua tewas. Bagaimana kau bisa tahu? Aku ada di sana. Bangsa Filistin mengepung sang raja. Dia terluka. Sehingga dia memintaku membunuhnya. Lalu kubunuh dia. Mahkota ini yang dipakainya. Dan gelang ini yang dikenakannya. Kubawakan untuk tuanku. Aku temukan sang raja dikelilingi bangsa Filistin. Dalam keadaan sekarat. Dia lemah karena lukanya. Jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Sehingga musuh-musuhnya takkan menangkapnya dalam keadaan hidup. Kau siapa? Aku bangsa Amalek. Sungguh tega kau telah membunuh sang raja yang telah diurapi oleh Allah. Bawa dia. Bawa dia dan bunuh dia. Jangan, jangan. Aku tidak membunuhnya. Kau harus dengarkan aku. Kau tanggung sendiri darahmu. Sebab mulutmu lah yang menjadi saksi karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Kemuliaanmu. Kemuliaanmu. Yakub mati di atas bukitmu. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Lebih kuat dari singa. Hei, anak-anak perempuan Israel. Menangislah karena Saul yang menandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Bagaimana para pahlawan bisa gugur di tengah-tengah pertempuran? Yonatan, kau mati terbunuh di bukit-bukitmu. Aku merasa susah karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah pada aku. Kasih sayangmu lebih ajaib daripada kasih sayang perempuan. Bagaimana para pahlawan bisa gugur dan senjata-senjata perang bisa musnah?